Oke, dalam hitungan 3 mundur bisa dimulai. Oke, fokus ke kamera yang besar saja. Nilai 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita telah kedatangan dua narasumber. Yang pertama saya perkenalkan yang di sebelah kiri saya. Beliau adalah Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosari, Cabang Doro Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Abdullah Ismail. Gimana Pak kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang di sebelah kiri beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Beliau Bapak Dr. Andes Kiai Jumari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Jumari? Alhamdulillah semuanya sehat dan manfaat. Baik, pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama kita akan berbincang tentang kondisi pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari, yang mana pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari ini dikenal sebagai basis dari Muhammadiyah di cabang Doro. Karena ada yang unik, yaitu 100% warga di Dukuh Wonosari Gede ini 100% adalah warga Muhammadiyah. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Ismail selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosari. Bagaimana Pak sejarah berdirinya pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara masalah pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari atau lebih mudahnya Muhammadiyah di Wonosari itu adalah perintis Muhammadiyah di PCM Doro ini. Muhammadiyah Wonosari tanggal berdirinya itu diperkirakan, karena sampai sekarang dokumen ya kita memang kelemahan kita bersama lah, masalah pendokumentasian itu kita memang lemah, tapi kira-kira akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Karena bahwa Muhammadiyah itu dulunya sebelum di sini ada Muhammadiyah, yang jelas ini dari Pekajangan sebagai pelopor Muhammadiyah di bahkan mungkin di Pantura sebelah barat adalah dari Pekajangan. Awal mulanya adalah para aktivis Partai Masyumi tahun 50-an sampai awal 60-an. Begitu Masyumi dibubarkan, mereka yang mantan aktivis Masyumi ini kemudian mereka bersama-sama berkumpul dan mereka ditambung aktivitas keislamannya dalam sebuah ormas yang mapan waktu itu, yaitu Muhammadiyah. Saat itulah kemudian Muhammadiyah mulai berdiri. Waktu itu hanya ranting saja di ranting Wonosari ini, bagian dari ikut ke cabang Pekajangan. Sampai kemudian berdiri cabang Doro dan salah satu yang memeloporinya adalah ranting Wonosari. Dari ranting Wonosari inilah kemudian berkembang karena aktivitas pengabdiannya juga dihadiri dari desa lain, dalam hal ini pedukuhan lain, yaitu dari Gumelar, maka kemudian berdiri juga lah Muhammadiyah di Gumelar dalam bentuk jamaah-jamaah sebelum akhirnya nanti berkembang menjadi ranting Kutosari. Kemudian kembali ke ranting Wonosari, karena dulu di Wonosari ini boleh dikatakan 99% adalah pendukung Masyumi, sehingga praktis mereka semua menjadi pendukung Muhammadiyah. Bahwa ada satu dua, bahkan kadang-kadang begini, mungkin tidak hanya di Wonosari juga, hanya di perdukuhan sekitarnya juga ada yang dalam satu keluarga itu mungkin
ada yang non Muhammadiyah itu paling hanya bisa dihitung dengan seri. Tapi kalau dikatakan mudahnya 100% Muhammadiyah ya memang 100% Muhammadiyah lah. Kalau dihitung per kakak. Tapi kadang-kadang kan dalam satu kakak ada yang bukan Muhammadiyah dalam pengertian amaliyah yang diikuti. Itu saya kira itu aja dulu ya. Terus Pak Abdullah Ismail, untuk amal usaha Muhammadiyah yang pertama kali berdiri di sini Pak. Nah, tentang amal usaha Muhammadiyah yang pertama kali di sini berdiri sebetulnya SD Muhammadiyah itu sudah berdiri sebelum adanya ranting Muhammadiyah, sebelum adanya Muhammadiyah di sini. Sehingga ketika semua orang-orang yang mengurusi sekolahan itu kemudian bergabung dalam Muhammadiyah, kemudian juga kelihatannya dengan bergabung kepada Muhammadiyah itu, Muhammadiyah kan sudah mapan dalam penataan pendidikan setidaknya sampai tahun-tahun akhir 50-an dan awal 60-an, maka tidak ada kendala apapun ketika akhirnya SD yang berdiri tahun 49 itu kemudian menjadi SD Muhammadiyah. Sebetulnya ingin kami sampaikan dulu namanya kalau nggak salah ini, karena kebanyakan ya orang-orang yang terlibat itu sudah banyak meninggal, namanya Aisatul Huda kalau nggak salah ini. Kalau itu berdiri tahun 1949, kira-kira yang menjelang penyerahan kedaulatan. Kira itu aja dulu, barangkali ada yang lain. Kemudian Pak, ini kan sebagai ranting yang sudah tua ya, karena berdiri sejak tahun 50-an akhir menjelang 60. Program-program yang sudah berjalan yang menjadi ciri khas dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari yang membedakan mungkin dengan pimpinan ranting Muhammadiyah yang lain itu apa ini Pak? Nah, kalau masalah program, sebelum kita ke program, kita mulai dari amal usaha dulu ya. Kalau amal usaha jelas yang pertama kali adalah sekolahan SD, kemudian juga pernah berdiri SMP tahun 67-68an pernah berdiri, bahkan menamatkan 2-3 angkatan. Kemudian karena sesuatu dan lain hal akhirnya berhenti juga SMP itu. Nah, kemudian terus berkembang ke sini. Maka yang kelihatannya menonjol yang sampai berkembang sampai sekarang adalah masalah penyembelihan kurban, pelaksanaan kurban. Awal mulanya begini, bagaimana Muhammadiyah itu kalau kembali kepada apa yang zaman kita jalan dulu kan ada kata-kata di sana itu menggembirakan. Bagaimana orang mengamalkan ajaran Islam itu dengan gembira. Dan ini awal mulanya tahun 60-an itu kita ini di Ranting Wonosari dididik oleh Pekajangan, sehingga setiap kali ada peristiwa hari raya kurban dari Pekajangan itu sini yang pengurus yang di sini menanti diberi dari Pekajangan itu beberapa gandeng, kemudian berkembang dan pelaksanaan kurban di Ranting Wonosari menjadi sedemikian rupa seperti bahkan kalau terakhir ini seperti apa ya, mungkin kalau katakan seperti Pak BG ini ya mirip-mirip seperti festival itulah ya. Jadi begitu selesai kurban, data terakhir itu tahun 2022 itu ada 20 ekor sapi dan 16 ekor kambing untuk sebuah perdukuhan dengan jumlah kakak sekitar 460-an. Jadi boleh dikatakan setiap kali hari raya kurban, pelaku kurban itu pekurban boleh dikatakan 30% dari kakak. Ini betul-betul selaku pimpinan ranting sesuatu yang menggembirakan dan itu sudah ditanamkan sejak lama. Dan kemudian pada saat pelaksanaan hewan kurban biasanya kan yang diurusi terakhir itu yang bagian-bagian seperti kepala itu ya. Kemudian karena di sini terdapat 9 ranting, kepala yang ada 9 RT ya. Nah, maksudnya 9 RT
ada 9 RT, kemudian kepala itu dibagi-bagi masing-masing RT. Juga dari panitia biasanya memberi ongkos untuk dimasak kemudian dimakan bersama-sama, sejak kakek sampai cucu sampai mantu bersama-sama. Dan wah, itu sesuatu yang menurut kami ya sesuatu yang dukungannya luar biasa lah dari masyarakat juga. Bahkan selalu mengundang Pak Bupati. Sudah 2 kali Bupati berganti itu sudah selalu datang, alhamdulillah, dan juga memberikan support. Itu termasuk yang diunggulkan lah untuk Ranting Wonosari ini tentang pelaksanaan kurban. Ya mungkin di ranting yang lain mungkin ada yang lebih, ya kita nggak tahu. Setidaknya di Wonosari ini begitulah. Dan itu semua dukungannya dari seluruh warga, karena sebagian besar dari pelaku korban itu adalah korban rombongan yang secara syar'i itu 1 ekor sapi untuk 7 orang itu. Jadi dengan itu berarti kan kalau katakanlah kalau 20 ekor sapi kali 7 sudah berapa? Sudah 140 tambah 150, sepertiga dari jumlah kakak itu tiap tahun korban semua. Dan kesadaran itu yang tinggi di samping ya semua orang terlibat lah, masing-masing. Pengumpulan zakat infak sedekah juga ya Pak ya? Ya, kemarin saja yang kita masalah pengumpulan ZIS untuk kemarin itu sampai 56 ya, 56 juta untuk sebuah ranting yang hanya ada 1 pedukuhan. Nah, karena dulunya kan begini ya, Wonosari itu adalah sebuah pedukuhan dari desa yang namanya Kalimojosari. Di desa Kalimojosari ada 9 pedukuhan dan Wonosari hanya salah 1. Kemudian dari Wonosari inilah kemudian berkembang Muhammadiyah. Ada yang hanya beberapa kakak, ada yang sudah mapan dan sekarang sudah berikan sendiri, ranting Pejaten dan ranting Simbang. Masjid sendiri. Ada masjid sendiri, 1 masjid 1 musola. Kalau Pejaten hanya ada 1 masjid dan 1 musola juga. Sedangkan di Wonosari ini punya 1 masjid dan 5 musola. Saya kira begitu aja dulu ini Pak Diki. Ya. Terima kasih Pak Abdullah Ismail atas penjelasannya kaitan dengan masalah pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari. Nah, kemudian saya ke Pak Jumari. Bagaimana tanggapan Pak Jumari selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang sekarang sedang giat-giatnya untuk memberdayakan sahabat dan ranting? Jadi, saya secara pribadi sebagai warga maupun pimpinan persyarikatan sangat bahagia, sangat bangga ya. Ada 1 ranting yang istimewa, kegiatannya istimewa, jumlah warganya istimewa, 100% warga Magetan, 1 kasus yang langka. Dan tadi diceritakan oleh Pak Abdullah tentang kegiatannya itu juga khas, itu tidak dimiliki oleh ranting-ranting yang lain. Jadi di sini punya kekhasan festival pada saat kurban, bisa disebut seperti itu. Jadi kalau melihat cerita-cerita dari bapak-bapak tadi, itu setelah kurban selesai ada festival, ya pokoknya Ondrowino. Itu sampai bupati saja terpesona lalu hadir ke sini. Nah, hanya saja ke depan tradisi-tradisi baik seperti itu bisa dikembangkan, kalau perlu dipikirkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, tidak sekedar konsumtif, atau bahkan juga berpikir ke menyebarluaskan syiar Islam itu, syiar Muhammadiyah ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi kalau saya kira di sini sudah kalau 460 orang yang korban 150 itu kan sudah, bahasa Jawanya itu korban gumoh daging. saking banyaknya. Nah, sehingga perlu dipertimbangkan depan.
itu agar di tempat lain itu bisa dibagian juga. Kemudian yang kedua itu saya juga berharap ya, nanti karena potensinya sangat besar di ranting Muhammadiyah Wonosari itu memikirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif secara ekonomi sehingga bisa membantu anak-anak muda kita. Kalau anak muda itu di sini ekonominya tercukupi, tidak akan pergi ke tempat lain. Kalau selama ini kan yang sering terjadi di berbagai tempat itu kekurangan kader karena memang pergi tempat lain untuk mencari penghidupan dan itu tidak bisa disalahkan. Tapi kalau nanti bisa tercukupi di sini, tentu tidak akan pergi. Kemudian yang ketiga, saya berharap nanti di sini kaderisasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya tadi menyaksikan betapa kegiatan pengajian itu diikuti oleh seluruh warga. Jadi yang tua, muda, remaja, kemudian anak-anak semua ikut. Padahal hujan lebat itu tetap datang. Itu satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan spirit dan semangat bermuhammadiyah di ranting Wonosari ini bisa menular ke daerah-daerah yang lainnya. Saya kira gitu, Mas Kiki. Baik, terima kasih Pak Jumari. Pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bersama tentang pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari cabang Doro Kabupaten Pekalongan, yang mana di pimpinan ranting ini punya kekhususan tersendiri, yaitu dalam satu pedukuhan 100% warganya adalah Muhammadiyah. Dengan amal usaha, ada masjid, ada musola, kemudian juga ada PAUD, ada TK, ada SD, dan di sekitarnya juga ada SMP Muhammadiyah Doro dan juga ada SMK Muhammadiyah Doro, dan juga ada pondok pesantren namanya Renku Muhammadiyah yang berada di ranting Rogoselo. Kemudian juga tadi dari awal perjalanannya sampai sekarang juga kegiatan-kegiatannya juga menarik, dan ada satu kegiatan yang luar biasa yaitu kaitan dengan masalah festival kurban itu tadi. Kemudian tadi beliau Pak Jumari memberikan masukan kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosari untuk terus berkiprah dalam memajukan masyarakat ya, melalui menggembirakan beramal soleh, tadi zakatnya, ya, kemudian pelaksanaan kurbannya, dan yang tidak kalah penting menurut beliau itu bagaimana potensi warga di ranting Wonosari ini diberdayakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan kekurangan kader dan bisa tetap menjaga gerak dinamika persyarikatan Muhammadiyah yang ada di ranting Wonosari ini. Saya kira begitu Pak Gini untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang bisa kita kupas pada kesempatan kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Didi Setianto selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat, nasru minallah wa fatum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.